Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum jalan ke Tanah Suci, ya, coba dulu jalan ke Tanah Abang. Sebelum jalan ke Tanah Suci, coba jalan dulu ke Tanah Abang. Tapi jalannya beda sama yang sebelumnya. Sebelumnya kan jalan pakai duit, pakai mobil, pakai angkot, pakai motor, betul nggak? Nah sekarang jajal ilmu yang alhamdulillah atas izin Allah saya dapat dari orang-orang tua, para guru. Kemudian dibagi kepada yang ikut dengan saya, pada Jamil, pada Aziz, dan yang lain-lain. Di awal-awal dulu pakai ilmunya. Gimana? Ada nih duit buat ke Tanah Abang, tapi nggak usah dipakai duitnya. Taruh aja di laci. Kalau emang nggak mau disedekain tuh duit, taruh di laci. Ya. Terus motor juga nggak usah dikeluarin dari rumah. Biarin aja di dalam. Kunci motornya sekalian masukin ke laci. Nah, terus pagi-pagi kita sholat duha. Kita bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen nyampe ke Tanah Abang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tes deh. Kalau saudara-saudara semua kemudian bisa nyampe ke Tanah Abang, padahal nggak bikin janji sama orang buat dijemput, nggak bikin janji sama orang buat diantar dan nganter, nggak bikin janji sama orang tolong tungguin gua di sini, enggak. Kalau udah nyampe ke Tanah Abang seperti itu, maka insya Allah Tanah Suci kejadian. Karena prinsip dasarnya sama. Yang memberangkatkan adalah bukan karena adanya angkot, bukan karena adanya bus, bukan karena adanya motor, bukan karena adanya mobil, bukan karena adanya duit, tapi sepenuh-penuhnya karena adanya Allah. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ustaz Jamil beserta seluruh keluarga besarnya, para asatidzat dari Darul Quran, sahabat saya, abang saya, senior saya di Darun Najah, masya Allah, alhamdulillah. Pesantren gimana? Pesantren udah jadi tuh. Apa deh pesantren namanya? Iya, Syekh Daulah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan seluruh para ulama, para kiai, para hujat yang ada di sini. Saya mengingat ketika awal-awal membangun pesantren dengan Aziz, dengan Jamil, semuanya masih pada blow on. Nah, saya yang paling blow on. Alhamdulillah karena blow on pasrahnya banyak. Ya, kadang-kadang saya nggak ngerti sama orang yang pinter. Karena blow on itu kita pasrahnya ada itu, dan itu ya sebenarnya disebut orang pinter. Dulu saya ingat Jamil pengen punya anak. Dulu saya punya 3 orang. Punya Hendi Rustandi, punya Jamil, punya Rohim. Belum ada itu yang namanya Hendi Irawan. Belum ada yang namanya Ustadz Sani, Ustadz Tarmi, belum ada. 3 orang. Saya bilang sama dia, sekarang lu pergi. Ada Aziz ya. Sekarang lu pergi, sono pada ceramah. Tapi ikutin gua. Ada pengen kaya kan, ikutin gua. Gimana caranya? Duitnya nanti jangan lu ambil, lu setoran. Kita setoran ke pesantren. Berapa duit ente ceramah dibayar, sini setoran. Begitu kira-kira. Zaman dulu nih, alhamdulillah. Jamil termasuk yang selamat. Dia lapor.
nih ada duit segini, dikasihnya. Ongkosnya segini, ini sisanya. Rohim juga begitu, alhamdulillah selamat. Ajis juga alhamdulillah selamat. Terus saya bilang, kalau kita istiqomah kayak begini, insya Allah Darul Quran bakalan gede. Nah, mulailah kemudian beriadoh. Riadonya Jamil kemudian menghasilkan BMW biru waktu itu. Nah, Jamil ngadu lagi ke saya. Aduh, ini ngeriadohin anak dapat mobil nih. Saya ingetin dia, Mel, lu kan maunya anak, bukan mobil kan? Dah mobilnya lu setekain lagi sama dia. Dang jalan dapat rumah. Saya bilang lagi sama dia, Mel, fokus, ente hajatnya anak. Rumah lewatin lagi tuh rumah. Subhanallah, kemudian nyampe. Alhamdulillah nyampe. Saya pun kemudian mengajarkan diri saya dan kanan kiri saya bahwa sepenuh-penuhnya yang bisa mengerti kebutuhan kita dan mampu menjawab kebutuhan kita itu cuma Allah. Jadi saya bilang sama Jamil, nggak boleh ngadu sama saya, nggak boleh ngadu sama teman-teman, ngadunya sama Allah aja. Sebab percuma, teman mah budak semua. Kalau Allah nggak ngizinin denger, nggak mungkin dengar. Jadi sekalian aja minta sama yang maha mendengar. Kita ngetok pintu orang belum tentu terbuka. Sekalinya terbuka belum tentu dia bisa bantu. Tapi Allah mah masuk ke kamar kita, nawarin ke kita bantuannya. Imam Hasan Basri mendengar dialog seorang yang meminta kepada sahabatnya, lalu dia membawa cemeti, begitu dikisahkan dari para orang tua. Cemeti itu langsung dicambuk sama Imam Hasan Basri. Walaupun saya tidak mengerti cerita ini. Kalau emang benar cerita ini, ngapain juga Imam Hasan Basri nyemeti? Tapi barangkali ini Masya Allah ini cerita. Imam Hasan Basri kemudian menyemeti, ya, mencambuk orang miskin ini, dan dibilang, celaka kamu meminta kepada yang sama-sama mencari dunia. Minta sekalian sama yang memiliki dunia. Ada yang di rumahnya punya beras malam ini, ada? Hah? Aman dah ya, buat besok aman kan? Jajal. Satu malam jajal, kosongin rumah benar-benar kosong. Beras yang ada keluarin, garam yang ada keluarin, kecap yang ada keluarin. Pokoknya jangan disisain di rumah. Lalu bersama-sama orang rumah bangun malam, ngomong sama Allah, ya Allah udah saya sedekain tuh semua. Besok bagaimana nih urusan makan nih? Saksikan kebesaran Allah. Insya Allah besok nggak makan. Karena udah disedekain malamnya. Terus apakah Allah tidak datang? Tungguin lagi. Allah juga tahu kalau cuma lewat sepagian doang, Masya Allah orang masih tahan. Alhamdulillah siang dibanding dengan orang yang dibayarnya asar akan berbeda. Jamil saya saksikan adalah orang-orang yang tahan dibayar oleh Allah di waktu asar. Ada yang tidak siap, dia langsung aja komentar, langsung aja kemudian mengeluh, langsung saja kemudian menyesal, langsung bla bla bla. Ya sudah, akhirnya Allah kasih itu di dohor. Oke, ambil. Tapi kemudian peristiwanya hanya sebatas itu saja. Alhamdulillah saya punya pimpinan-pimpinan di pesantren Darul Quran. Subhanallah, orang yang tough. Ya, tinggal diteruskan bahwa kita berjuang buat Allah SWT, buktikan kepada orang lain bahwa kita berdiri bukan di atas bayaran santri, berdiri bukan di atas kemudian duit sedekah, tapi berdiri di atas keyakinan kita akan iman, amal soleh, dan sedekah. Insya Allah kita akan bisa. Apa yang kita mau wujudkan akan berbeda. Jamil saya saksikan
adalah orang-orang yang tahan dibayar oleh Allah di waktu asar. Ada yang tidak siap, ada yang tidak siap, dia langsung aja komentar, langsung aja kemudian mengeluh, langsung saja kemudian menyesal, langsung bla bla bla. Ya sudah, akhirnya Allah kasih itu di zuhur. Oke, ambil. Tapi kemudian peristiwanya hanya sebatas itu saja. Alhamdulillah saya punya pimpinan-pimpinan di pesantren Darul Quran. Subhanallah, orang yang tough. Ya, tinggal diteruskan bahwa kita berjuang buat Allah SWT, buktikan kepada orang lain bahwa kita berdiri bukan di atas bayaran santri, berdiri bukan di atas kemudian duit sedekah, tapi berdiri di atas keyakinan kita akan iman, amal soleh dan sedekah. Insya Allah kita akan bisa. Apa yang kita mau wujudkan, Allah akan wujudkan. Saya mengingat juga peristiwa ketika kemudian Ustadz Rahimuddin minta ke saya pinjaman untuk bikin rumah. Saya bilang sama dia, lu ada gua, kalau gua kasih lu duit berarti lu derajatnya jatuh di bawah jamaah. Bagaimana ceritanya jemaah? Jemaah kan ceritanya beriado, doa, sedekah, apa segala macam. Alhamdulillah, Rahim pun ngikut. Ini orangnya mana nih? Ada datang, coba dicek udah sampai mana. Subhanallah. Nah ibu-ibu pun sama itu. Tapi kalau ibu-ibu enggak melatih diri, juga nggak usah khawatir, nanti Allah yang akan melatih. Kalau tadi kan kita menyengaja tuh, masih ada nih simpenan malam nih, udah lewatin aja. Kita mau kondangan besok hari Sabtu, umpama duit udah kita siapin nih, udah kita pisahin. Dari hari Kamis udah kita siapin, udah kita pisahin. Saudara yang dirahmati Allah, coba jajal melatih diri sendiri. Duit yang buat hari Sabtu, hari Kamis lewatin aja, hilangin. Sedekahin aja udah. Insya Allah hari Sabtu nggak bakal bisa kondangan. Duitnya habis. Secara sedekah maka akan terjadi begini nih. Insya Allah Sabtu ketemu aja gitu kan. Tapi kalau orang yang ketemu di hari Sabtu, bayaran dari sedekah di hari Kamis, ini nggak istimewa. Saya full, nggak istimewa tuh. Yang istimewa mah hari Sabtu nggak bisa kondangan. Itu istimewa. Top. Beberapa kemudian newcomer kayak Pak Hendro dan sahabat-sahabat saya yang lain, insya Allah saya yakin pasti akan mampu melewati ini dengan gemilang. Juga sahabat-sahabat para asatidat, insya Allah, Darmawan dan kawan-kawan, insya Allah, Agus dan kawan, insya Allah. Asal ingat-ingat nih kalimat saya. Kita lihat ya, begitu Sabtu kita nggak bisa kondangan, kita lihat apa yang terjadi. Minggu paginya yang bikin hajatan ke rumah ente semua. Assalamualaikum ji, Waalaikumsalam. Kemarin kemana nggak datang? Nah gitu ya. Ya udah, kemarin kan nggak bisa ketemu. Aneh panjang mata aneh mana nih Yusuf nih nggak datang. Ya udah. Alhamdulillah kemarin udah beres. Ini ada sisa ini nih, ada sisa apa tuh? Coba mana? Bawa sini. Wah, istrinya bawain. Ternyata Allah bikin yang punya hajatan datang ke dia. Gini ya, nih santri-santri punya koreng di dengkul. Kalau dia mandi sendiri, kira-kira bisa diamanin nggak koreng? Insya Allah bisa diamanin. Diputer, nggak nyampe ke tempat yang koreng. Nah, begitu beres, dia lap satu anduk yang kering jadi basah, oke, pakai air hangat, dia popol. Tapi kalau ini santri dimandiin sama orang lain, waduh nggak ada cerita tuh, langsung dibabet semua, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Motor disayang-sayang, disuruh sedekah nggak mau, disuruh ngacung sampai yang punya motor nggak ada yang ngacung. Orang lain dengan dirinya sendiri menyedekahkan, tapi dia tidak menyedekahkan. Nanti suatu saat Allah yang akan mengambil.
Bukan selalu mengambil harus ada soalan dosa, nggak mesti begitu. Allah pengen ngajarin, coba ente ilangin harta ente dan lihat bagaimana Allah bekerja. Ternyata begitu udah dihilangin sama Allah, kita jadi belajar. Masya Allah, 2 bulan aneh nggak pakai motor ya. Sebab juga nggak perlu motor. Sebab hari pertama motor hilang, hari pertama itu juga saya di PHK. Begitu di PHK kemudian malah bisa buka warung. Dapat 1-2 minggu saya buka warung, ada tempat sedikit saya buka bengkel. Dalam 2 bulan kemudian pelanggan jadi banyak, baru kita bilang, iya subhanallah, nggak ada motor malah saya di PHK, alhamdulillah. Sebenarnya kalau dibalik ya udah, bismillah aja, ada motor sedekahin aja udah. Maka peristiwanya pun akan sama. Besok di PHK juga. Setelah di PHK, istri buka warung juga. Setelah istri buka warung juga, dapat berapa minggu ada space, buka bengkel juga. Bedanya apa? Yang satu dia awas, yang satu dia waspada, yang satu dia bakal terjadi peristiwa-peristiwa yang seperti ini, seperti itu. Subhanallah. Orang kampung mana aja nurut sama Yusuf Mansur, dia copot-copotin cincinnya, dia copot-copotin gelangnya, nggak dia pakai, nggak dia tahan-tahan. Dan alhamdulillah 12 tahun kami berdakwah atas izin Allah dari tahun 99, nggak pernah ada yang kecewa. Kecuali saya bilang tadi, sedekahnya malam, pagi nggak dibayar, bolehlah dia kecewa. Tapi nanti ketika asar menjelang, dia akan berterima kasih kepada Yusuf Mansur. Saat afannya, aneh marah-marah mati. Aneh lagi enak-enak usaha, ente suruh sedekahin rukoknya. Aneh lagi enak-enak usaha, modalnya ente suruh sedekahin. Habis itu aneh malah ditipu, bangkrut, hancur, bla bla bla. Tapi alhamdulillah setelah jalan 2 tahun, subhanallah Ustaz, aset kami bertambah jadi sekian belas miliar rupiah. Saya terima kasih. Makanya saya Maya tenang gitu. Saya kalau udah kena ngedidik kan gini ya saya jarang ngedidik man by man. Jadi bersenang-senanglah orang di sekitar saya kalau saya popol. Kalau udah saya gituin tuh harusnya senang, bukan malah marah-marah sama saya. Kalau udah saya popol tuh, itu udah paling bener dah. Itu paling bener dah tuh. Nah, itu udah paling bener dah. Karena saudara butuh sparring partner. Saya mah gini ya, ketika saya mengajarin Jamil CS gitu ya, Jamil CS di pesantren, lalu kemudian ada ketidakenakan, saya mah santai aja. Karena belum ketemu aja, ntar udah ketemu dulu terima kasih, tenang aja. Oh bukan main itu, ada yang mental, ada yang begini, ada yang itu, ada yang menjadi musuh saya, biasa aja. Saudara-saudara di dalam, di internal juga paham, ada si A, si B, si C. Sebagian lain mudah mengkritisi balik, bodoh amat, falsa. Nah, bila mana ibu-ibu saudara-saudara semua pada malam hari ini kan kita bicara tentang tema haji kan? Nah, tapi kita tidak ada upaya menuju kepada arah sana, ya memang tidak akan bisa kita menjadi pemenang, bisa berangkat ke Baitullah Haram. Secara duit kita nggak ada, mau secara apa lagi? Secara tabungan kita nggak punya, mau ngandelin tabungan yang mana lagi? Secara tanah juga saat ini siapa yang punya duit cash bisa beli tanah dengan harga yang memang kita inginkan? Nggak ada juga gitu. Udah pada nggak ada, pada nggak punya, mestinya jadi ingat cuman Allah nih. Nah, ketika cuman Allah, kencengin ke Allah. Itu juga santri-santri itu. Ada santri-santri yang spesial, santri-santri yang saya garap habis. Salah satunya kami Habib Namira. Gimana nih? Udah. Tapi udah. Nanti Fahmi Habib sama Namira bakal melihat beda. Santri taruna, alhamdulillah, kepayahan. Santri taruna gimana nih programnya, nggak ada, biarin aja. Tapi ini nggak ada yang ngasuh, biarin aja udah. Makanya udah biarin aja. Kemarin ada wali santri ngomong, ini siang-siang kok tidurnya di Uben. Saya bilang masih bagus, cuman siang aneh, pagi siang malam tidur di Uben. Santri-santri nggak pada mandi nih 4 hari, bagus. Aneh dulu 14 hari nggak mandi. Nah, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, sesungguhnya ketika saudara tidak melatih diri saudara sendiri,
maka Allah yang akan melatih. Sok begini ya, saya sedekah nih. Begitu sedekah saya jatuh ke lubang, bluk, jatuh. Terus kita ngomong begini, kok udah sedekah masih jatuh ke lubang ya? Saudara perlu tahu, nggak sedekah juga, saudara mah jatuh ke lubang mah jatuh aja, nggak ada urusan. Saudara, takdirnya emang begitu. Ada orang yang sedekah ruko, setelah saya komporin, lalu saya bilang, oke deh Ustadz, kalau gitu saya udah serahkan aja ruko sama Allah. Lalu kemudian setelah diserahkan ruko itu kepada Allah, dia malah ketipu, rumahnya diambil sama orang. Pertanyaannya, kok setelah sedekah ruko malah rumahnya ikut diambil sama Allah? Begini bos, enggak sedekah rumah, enggak sedekah ruko juga, rumah mah hilang aja, enggak ada urusan. Oh tapi kemana Allah? Oh banyak Allah. Entah aja. Mereka yang tidak siap dengan sedekah ruko, maka rumahnya tidak akan balik. Tapi begitu dia sedekah rukonya, nih rumahnya langsung secepat itu diganti oleh Allah SWT. Saya doain ya, ibu-ibu mau ngejajal Tanah Abang mah jauh dah, Cikokol dah, resikonya dikitan-dikit. Ya enggak? Kepepet-kepepet jalan masih nyampe kan? Ada camat kita itu di sana, nah. Insya Allah. Nah, camat apa sekarang? Iya Pak. Daerahnya apa? Cibodas ya? Cibodas. Ya Ji, Cibodas Ji. Mana aja tuh? Coba jajan tuh, bilang sama Allah. Atau yang deketan lagi kemana? Warung. Warung kan deket tuh. Di sini warung apa yang ada? Warung apa yang ada di sini? Maksudnya? Biung. Warung bingung. Dari dulu bingung mulu. Dah kalau Tanah Abang kejauhan, Cikokol juga kejauhan, tuh warung depan dah. Pilih salah satu di antara warung yang ada di depan. Bilang sama Allah, ya Allah warung itu punyamu. Saya mau ke situ, nggak mau tahu, saya nggak bawa duit, pokoknya kudu bawa aja tuh barang di situ. Insya Allah saudara. Saudara sholat 2 rakaat, ngaji secukupnya, kemudian jalan ke tuh warung, ya berdiri aja di depan tuh warung. Liatin tuh warung. Ya Allah. Umpama tuh warung jualan apa? Jualan mainan umpama. Anak saudara bilang, "Mbak, pengen mainan." Udah, tentukan warung itu sebagai target saudara semua. Gimana caranya? Punya duit nih ada. Udah, latih diri sendiri. Ingat Ustaz Mansur bilang, kalau nggak ngelatih diri sendiri, ntar Allah loh yang latih. Udah ilangin aja tuh duit. Kerjaan juga begitu. Kalau nggak ngelatih diri sendiri, suatu saat tetap Allah akan ajukan ujian itu. Tapi kalau kita dengan kesadaran diri kita sendiri, usaha juga begitu. Dengan kesadaran kita sendiri, mobil juga begitu. Dengan kesadaran kita sendiri kan ada mobil yang memang diambil oleh Allah kan? Nggak dikasih ke Allah juga, kalau emang takdirnya emang hilang, hilang aja. Cuman yang satu hilangnya dengan kesadaran. Nih ya Allah saya kasih kepada engkau. Yang satu lewat diambil. Habis itu baru kemudian pasrah, ikhlas, ridho, sabar, syukur. Dah sebelum jalan ke Tanah Suci makali kejauhan. Tanah Abang juga masih kejauhan, ada resikonya. Cikokol juga kejauhan, ada resikonya. Udah ada tuh warung depan, warung mainan. Bismillah, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat ngaji kita Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Selesai jalan tuh ke warung. Jalan ke warung. Liatin tuh warung. Kita nanya ini mainan berapa duitnya, helikopter nih berapa? 130. Yang ini berapa? 200. Yang ini 70. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang bola berapa? Bola 17.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh tukang mainan bilang yang 3.000 aja nih. Tapi karena emang duitnya nggak ada sama sekali. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah tukang mainan nggak bakal ngasih. Yang nggak bawa duit. Ya, terus gimana? Balik aja, balik. Sholat duha udah. Tungguin sholat lo. Minta lagi sama Allah, ya Allah tadi saya datang ke warungmu. Nah bukan warung dia, warungmu. Kok nggak dikasih sih? Saya mau datang lagi nih. Kali ini jangan sampai sepet.
Mudah-mudahan adalah yang 3.000 kek, yang berapa kek. Kita datang lagi habis lohor, nanya lagi, yang ini berapa? Apaan tadi pagi udah nanya loh. Lupa ini berapa? 130. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ini 70. Allahumma. Terus tanya. Si tukang mainan gele-gele ini. Duh, tetangga gue stres kali ya ini. Terus dihitungin menit, semenit, dihitung menit. Ayo ya Allah, saya hitung nih. 10, 9, 7, 5, gitu ya. Kan kita itu suka ngitung. Mana nih, kapan nih, duit udah hampir mau habis nih. Kapan nih, anak saya udah mau begini nih, kapan? Itu sama, kita ngitung juga. Ternyata sampai 2, 1, nggak begeming. Terus gimana kita? Pulang aja lagi. Yang namanya namu loh, dikasih lo bawa, nggak dikasih lo jangan marah-marah. Namanya gua namu, pulang. Kita sholat asar lagi, berdoa lagi, ngaji lagi waqiah, terus ke warung lagi. Alhamdulillah sampai situ udah ada bandrol nih, nggak perlu ditanya. Oh 70. Oh 50. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam di Riyadhah ini. Allah bilang sama nih orang, kalau kamu cuma minta mainan, karena kamu mintanya lewat sholat malam. Kalau kamu mintanya cuma mainan, sedang kamu mintanya lewat sholat duha. Kalau kamu mintanya cuma mainan, sedang kamu mintanya lewat sholat berjamaah. Kalau kamu mintanya cuma mainan, sedang kamu mintanya lewat baca Quran, aku akan menghadiahkan warung mainan itu untuk kamu. Kira-kira dapat 3-4 bulan setelah peristiwa itu, anak kita pun yang mau mainan udah lupa. Saat kita punya duit 10 juta, tiba-tiba nongol di depan kita punya rumah orang yang punya warung mainan. Assalamualaikum Jiyoso. Waalaikumsalam. Maafin nih, kemarin kita ngeledek ente. Nggak apa-apa, lagi susah memang wajahnya diledek. Aneh punya kesusahan nih. Ada nggak duit 10 juta? Kalau ada, itu warung saya depan rumah tuh, itu mau dijual. Aneh lepas 150 sama tanah-tanahnya, sama toko-tokonya, sama isi-isinya. Kalau ada duit 10 juta dulu, tapi itu punya ente darah. Ya Allah, kita bilang ada duit. Ya udah mana duit? Ya bentar ya. Gitu kita kasih itu duit 10 juta, apa kata tuh orang? Nih, langsung kuncinya ane kasih buat ente, ente yang punya warung sekarang. Pasti nyampe, pasti nyampe. Teman-teman dekat saya, waduh, ada habis-habisan. Tapi yang habis-habisan itu 2-3 tahun kemudian, masya Allah, saya juga sebabnya begitu juga dulu ketika belajar. Waduh, kita digacak juga belajar waktu zaman dulu. Sengkilang lagi susah, apa kata guru saya? Coba, iya Kiai, bisa lo cari duit 600.000. Ya Allah Kiai, jangan kata 600. Hah? 50 aja kita nggak ada. Kalau gitu lo cari 1.200.000. Coba kalau kita jadi murid, seuzon sama guru. Coba kalau kita jadi murid, kita yang nggak ada bayar sangka sama guru, kita udah tinggalin tuh guru. Tapi karena saya seuzonnya nggak ada, husnuzon aja yang ada, Anda bilang sama dia, Kiai, bagaimana sih? Orang kan udah kata 50-an yang nggak ada. Percuma lagi 1.200.000. Baik, kalau gitu 1.700.000. Masya Allah, malah dinaikin lagi. Daripada dinaikin lagi 2,4, gue pamit aja dah. Ya, udah pokoknya 1,7 saya cari. 1,7 saya cari, beneran. Diuber kita sama dia. Hari gini banyak jemaah-jemaah dekat saya ketika saya nguber, berantakan rumah tangganya. Kita mengenal si A, si B, si C. Bagaimana dulu Alphard saya hilang, Ajis ingat? Bagaimana kemudian saya bilang, potong tuh Alphard. Ya, kalau emang dia minta balik, balikin. Potong aja udah, nggak apa-apa. Kalau dia minta balik, balikin. Saya kejar, jangan. Udah. Ketika datang anaknya stadium 4 kanker, punya duit 200 juta. Terus saya bilang begini, ente berobat dengan duit 200 juta, tetap mati tuh anak. Daripada mati tuh anak, udah setekan aja duitnya 200 juta. Waktu itu masih di Bulak Santri kita, belum ada itu yang namanya ketapa. Terus apa dia bilang?
saya samina wa ta'na, istrinya ada di situ. Istrinya tidak samina wa ta'na. Bang, ini duit buat ke Singapura. Bang, ini duit buat berobat. Bang, ini duit buat ini. Tapi saya bilang, weh, sekarang bukan agenda rapat, saya bilang. Tuh ya, kalau saya udah dekat sama orang, itu modelnya begitu. Itu yang saya sebut mopol. Itu namanya mopol tuh begitu. Jadi langsung tembak aja udah, jodok ya udah, terserah aja. Dengan penuh resiko terserah. Tapi ada yang kemudian bubar, mundur, terserah. Nah saat itu dia kasih 700 juta. Alhamdulillah, anaknya harusnya tiap minggu cuci darah, tapi selama 2 bulan tidak perlu cuci darah. Nah saya kemudian ngejar, saya Uber, saya bilang, Ji, ente kan bilang kemonya di Singapura tuh 480 juta, ente baru bayar sama Allah 200 juta, yuk yang 280 nya sini sedekahin. Nah di situ kemudian karena situasi udah mulai berubah, anaknya udah mulai nggak perlu dicuci darah, mulai goyang, goyang, minta balik duit yang 200. Dilala dia tanya lagi sama ustadz lain di Bogor, di Bandung, di AP tempat dia punya guru. Dia bilang, saya berobat sama Ustadz Yusuf Mansur, lalu dia ambil duit 200 juta. Apa kata tuh orang? Pantes juga si ustadz mah pesantrennya gede. Lah sekali ngambil duit orang 200 juta, lah dia nggak ngerti. Kita kalau nerima yang kayak gitu, orang lain nggak apa kita bagi ke pesantren sendiri, nggak ada judulnya. Subhanallah. Kemudian keributan jalan sampai nyampe ke Kiai besar di Bandung. Saya bilang, wah ini udah nggak bener nih. Dan saya bilang, udah aneh ganti deh. Aneh ganti, sini belah aja tuh alpat nih. Dibelah tuh alpat 40 juta, 200 juta dibalikin langsung ke beliau. Tapi ya, Masya Allah, yang pada ikhlas karena Allah. Nih yang secara blow-on nih, ada orang yang tiba-tiba besok berdiri di pinggir jalan. Mau kemana? Mau ke Tanah Abang. Nah, lo jadi jalanin yang Yusuf Mansur jalanin? Iya, pan katanya suruh Tanah Abang. Itu kan si Ustadz mah ceramah doang. Lu gimana sih? Orang ceramah doang, lu pada mau ke Tanah Abang mau ngapain? Ya nggak tahu, gue sih ngikut aja. Habis subuh gue doa ke Tanah Abang, habis sholat dua lu tolak. Gue mah nggak ngerti, cuma ngaji doang si Jamil sih. Urusannya apaan? Begitu tuh orang pergi, datang ustazah bawa mobilnya. Woi, ngapain pinggir jalan? Mau ke Tanah Abang. Kebeneran, saya mau ke Tanah Abang juga. Ikut. Nah, lihat. Subhanallah. Di jalan ke Tanah Abang beli kerudung dibeliin, beli baju dibeliin, beli gamis dibeliin, beli kain dibeliin, beli sejadah dibeliin, terus dibeliin. Begitu pulang, pas orang yang tadi nanya ada. Ih, dari mana lu? Kan gue udah bilang dari Tanah Abang. Kan gue udah bilang mau ke Tanah Abang. Ini dia nih, ini nih. Lo nggak percaya sih? Akhirnya dia gantian, dia besok pagi dia berdiri di jalan. Alhamdulillah nggak ada yang ngajakin. Mana sampai panjang gitu. Apakah tidak berlaku buat orang yang ini? Berlaku tetap. Cuman bedanya apa? Ntar dong, sabar. Hari kedua tungguin lagi pinggir jalan. Alhamdulillah nggak ada yang ngajak lagi ke Tanah Abang. Terus sampai hitam. Insya Allah. Datang mantu dari Kuningan, ya nggak? Begitu mantu datang dari Kuningan, ngomong-ngomong, mak, bentar. Ayah ada hadiah buat emak. Subhanallah. Begitu dibuka, pakaian dari Tanah Abang. Masya Allah. Nggak bakal bohong. Kalau urusan Tanah Abang udah beres, Cikokol udah beres, warung depan udah beres, maka tanah suci sejengkal juga. Coba ikutin kampung-kampung lain. Samarinda tuh yang jauh. Kemarin kita nyopotin cincin orang. Hampir ratusan tuh cincin pada copot. Suaminya pada marah-marah. Kalau Yusuf Mansur tuh, kan gue udah bilang kalau Yusuf Mansur ceramah lu jangan bawa emas. Kita pada copot, man. Bandel sih. Orang-orang di luar sana pada pergi karena pada sedekah. Bagaimana ceritanya orang kampung saya? Bagaimana ceritanya tetangga saya? Bagaimana ceritanya adik-adik saya? Bagaimana ceritanya saudara-saudara saya? Pada ngikutin? Tidak. Kalau ngikutin maka insya Allah sama. Kenapa? Karena Tuhannya sama, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Allah yang nurunin ayat-ayatnya. Sepantasnya kita adalah masuk ke dalam golongan orang-orang yang warasikhuna fil ilmi. Telan aja udah. Sami'na wa ata'na. Yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Iya sih. Kata si Ustadz nyopotin cincin biar nyampe ke Mekah, gue percaya. Ah bohong, enggak, gue sih percaya. Yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Kata si Ustadz, udahlah beras yang ada malam ini kasih aja udah sama orang. Insya Allah besok kita bakal makan. Ya udah, ente nggak percaya terserah, aneh mah percaya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbin. Saya punya duit tabungan, emang nggak nyampe-nyampe. Saya percaya masih Ustaz. Saya percaya sama ceritanya Jamil, saya percaya sama ceritanya Aji, saya cerita Tarmizi, percaya insya Allah, cerita Sandi, percaya. Bismillah lah, saya mau ikut sama mereka-mereka yang udah berhasil. Bismillah, deng, tabungan disedekain. Itu namanya aman nabi kullum min indi rabbina
wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Kita mudah-mudahan masuk ke golongan yang ulul albab. Insyaallah itu ayat ditengahin dulu. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan sampai kita balik ya kepada keadaan yang kita ragu-ragu. Insyaallah. Dan saya percaya buat teman-teman dekat-dekat saya yang hari ini pada ngumpul dari mana-mana, ya, yang saya tahu satu demi satunya atas izin Allah, insyaallah Allah akan menolong saudara di tengah keraguan-raguan saudara. Allah akan menolong saudara di tengah kebimbangan saudara. Bener nggak ya saya ikut Ustadz Yusuf Mansur? Kayaknya enggak nih, tapi kayaknya bener nih, kayaknya enggak nih, kayaknya bener nih. Rabbana la tuzigh qulubana. Yang lain pada nyari lagi pekerjaan yang lain, tetap istiqomah terus sampai nanti muncul itu ayat Rabbana hablana min ladunka rahmatan innaka antal. Ya Allah, berikanlah kami rahmat karena sesungguhnya Engkau Maha memberi rahmat itu. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah bohong, nggak bakalan bohong, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Jamil tadi ketika sambutan dan tambahan dari saya sedikit banyak memotivasi lagi ibu-ibu, bapak-bapak untuk menggeber lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi udah mulai kurang yakinnya, yakin lagi. Yang tadi udah mulai timbul sangkanya, keraguan-raguannya, buruk sangkanya sama Allah, balik lagi, ngetrek lagi, terus tambahin kenceng. Jangan biarin setan kemudian memenangkan pertarungan itu. Imannya kemudian menang, bukannya setan. Insya Allah mudah-mudahan. Kita doain yuk Ustaz Jamil dan seluruh rombongan jamaah haji, baik dari Indonesia maupun dari seluruh dunia yang sedang menunaikan ibadah haji dan umrohnya pada tahun ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat, panjang umur, pulang kembali ke tanah airnya masing-masing, ke rumahnya masing-masing membawa haji yang mabrur. Ya, doanya dikabul Allah, sehat badannya, yang ditinggalkan juga sehat, sabar, tidak berubah menjadi ahli maksiat setelahnya, dan yang mendoakan pun mudah-mudahan dipergilirkan berangkat ke Baitullah. Amin ya Allah rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Terima kasih banyak ya Ustaz Daru ya, kalian di divisi masing-masing kuatin. Agus begitu juga teman-teman semua ya, Ajis perhatiin tuh ya, dan ya sering lagi main ke sana, sering lagi memperhatikan. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa mendapat keberkahan. Saya berharap penuh semua guru-guru di Darul Quran bisa berangkat ke haji bukan karena jatah dari yayasan. Ya, dalam mauan ya, kasih tahu teman-teman gak usah nungguin dari yayasan, dari Allah saja. Nah, gimana caranya? Udah kasih gaji setahun, gak usah gajian. Insya Allah bini pada marah dah. Ya. Kerja gak usah tuh semua ada gaji. Arwah warrasikhuna fil ilmi yakuluna amanna bihi kullum min indi Rabbina. Insyaallah ya, yang di dalam juga begitu. Haji Budi biar ikhlas membangun pesantren dan dapat rezeki dari tempat yang lain ya, rohimi dan segala macam, insyaallah mudah-mudahan. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, saya mohon dibukakan pintu maaf kalau selama saya juga menjadi saudara, menjadi teman, menjadi guru banyak salahnya. Saya udah pindah ke Antv, udah tahu ya, dari hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sampai jam 5.30 pagi. Alhamdulillah sekarang sudah tidak di MNC lagi, ada di Antv. Mudah-mudahan ini
kangen. Buat orang-orang kampung ya, kalau mau lihat saya lihat di Antv saja. Insyaallah mudah-mudahan Allah ridho sama acara kita, bisa menyiarkan Islam, dakwah ke seluruh penjuru tanah air. Ada salam tadi dari orang-orang Malaysia. Saya baru pulang dari Malaysia, ada salam. Salam sama jemaah. Oke, salamnya saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Mereka minta didoakan supaya Islam di Malaysia tidak banyak diganggu oleh orang luar. Per hari ini ada kapal dari Inggris ya merapat ke Malaysia membawa kurang lebih 500.000 Injil, 500.000 Bible untuk dibagikan kepada orang-orang Malaysia. Dan pelan-pelan ya, Malaysia kan sekarang cakep tuh ya, perempuannya masih pada berkerudung ya, masih pada pakai baju apa namanya, baju kurung ya. Nah tapi pelan-pelan mulai masuk lagi mereka kemudian bangkit bersatu. Dan kemarin saya diundang acara orang Melayu di Stadion Shah Alam. Nah mereka kirim salam kepada ibu dan bapak semua, minta ikut mendoakan. Terima kasih banyak. Adanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.